Selama Natal, kalian dijaga, kalian bangga. Goblok kalian. Kemana Banser ketika gereja ditutup? Nggak ada satupun yang nongol. Goblok semua kalian orang Kristen ditipu sama NU. Oh, berarti kalau menurut Bapak itu belum merdeka ya? Siapa? Indonesia itu belum merdeka berarti gitu. Indonesia itu dijajah sama Islam. Oh, berarti kalau presiden pun penjajah gitu ya, Pak? Presiden yang mana? Ya presiden Indonesia kan Islam juga. Oh iya. Oh, berarti penjajah juga presiden? Iya. Wow. Saya akan mengekspos tentang beberapa statement yang sangat kontroversial dari seorang YouTuber atau seorang yang mengaku apologet atau pembela iman Kristen, yaitu Joseph Paul Chiang di channel YouTube-nya. Ini pendeta atau preman agama? Karena bukan hanya arogan banget, tapi pernyataannya itu sangatlah tidak berdasar. Bahkan yang konyolnya adalah dia sendiri melecehkan, merendahkan sesama umat Kristen di Indonesia dengan kata-kata makian atau kata-kata yang sangat tidak pantas. Yang menjadi problem juga adalah dia ikut menyerang yaitu kaum muslim, secara khusus di sini NU atau Banser NU. Sebagai seorang Kristen, saya sebenarnya ikut malu dan dari lubuk hati yang terdalam turut meminta maaf dengan kaum muslim, khususnya NU, karena orang akan tetap melihat dia sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang pendeta. Tapi saya akan menunjukkan bahwa sebenarnya ajaran orang ini berbeda dengan ajaran kekristenan yang saya percayai. Karena Paul Chiang ini tidak percaya akan Trinitas atau Tritunggal. Dan itu adalah ajaran yang bagi saya sebagai orang Kristen itu adalah ajaran yang paling fundamental, doktrin yang paling vital dan mendasar. Tapi saya tidak akan membahasnya itu di sini. Lalu siapa Joseph Paul Chiang ini? Dia saat ini tinggal di Jerman, tetapi sayangnya dia rajin memproduksi konten yang cenderung provokatif. Bukan konten yang menyejukkan, bukan konten yang mengisi wawasan secara spiritual, tetapi mengklaim pembela iman hanya dengan cara yang brutal, yang agresif, dan dengan kata-kata yang kasar. Apalagi dia tidak memahami sesungguhnya konteks tentang kekristenan dan tentang relasi kekristenan dengan agama yang lain di Indonesia. Bahkan dia sama sekali amnesia atau buta sejarah sebenarnya dengan sejarah di Indonesia. Orang ini dengan gampangnya memelintir sejarah sesuai dengan maunya sendiri, ya. Bahkan dengan lancangnya dia malah mengapresiasi PKI dan dia menyebut bahwa adalah PKI yang katanya mengkritik para jenderal yang disebutnya sebagai 7 jenderal itu karena apa? Karena gaya hidup yang dibuai oleh fakta-fakta tanpa menyadari bahwa jenderal-jenderal hidup dalam hedonisme. PKI itu mengkritik Soekarno karena jenderal-jenderalnya itu hedonisme hidupnya. Jadi PKI itu justru yang mengajarkan rakyat buat hidup benar. Jangan bilang Jenderal Ayani CE 7 jenderal itu adalah 7 jenderal yang jujur ya. Mereka itu hedonisme loh. Wah, ini jadi masalah besar. Karena apa? Karena dia bukan hanya melukai keluarga dari 7 korban yang adalah pahlawan revolusi yang masih hidup sampai saat ini, tetapi dia juga abai dan lupa bahwa ada 2 orang dari 7 pahlawan revolusi itu sendiri yang sebenarnya adalah orang Kristen, yaitu Jenderal D.I. Panjaitan dan Pierre Tendean yang juga berdarah Manado kayak saya. Dan 2 sosok pahlawan ini juga adalah representasi orang Kristen yang menjadi korban. Apalagi dengan aksi heroik dari Pierre Tendean, dia berani pasang badan dan dia mengaku sebagai Jenderal Nasution itu demi menyelamatkan Jenderal Nasution. Ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa yang bahkan dengan mengorbankan nyawa. Nah sayangnya Paul Chiang ini mengabaikan hal itu, di amnesia atau buta sejarah sama sekali. Lebih parahnya lagi adalah dia menyamakan NU dengan FPI. Wah, jelas ini salah besar, salah total. Ini jauh banget, Ferguson. Indonesia goblok, makanya bisa ada Banser, bisa ada FPI. Nanti kalau mereka perang,
double minoritas. Nah, solusi dari semua itu sebetulnya hanya kebangsaan, solusi kebangsaan itu. Cuman saya angkatnya dari mulai Banser sama FPI. Mereka itu nggak beda jauh. Jadi jangan Anda mengeluh-ngeluhkan Banser, Anda kira Banser hebat, goblok. Orang-orang Kristen, orang-orang kafir yang bilang Banser itu hebat, goblok kalian. Mereka sama-sama haus darah itu. Dia lupa pula bahwa mantan Presiden RI itu, yaitu Gus Dur, adalah sosok tokoh NU yang sangat berjasa bagi negeri ini, bahkan terutama bagi kaum minoritas, termasuk di dalamnya orang Kristen dan kaum Tionghoa. Wani Nabi ke-26, Joseph Paul Zam, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah, yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama. Nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zam, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Sebentar ya, ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Enggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Nggak ada orang LGBT kalian rugi, itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian.